Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Yeni di dalam pelajaran Bahasa Sunda. Wilujeng enjing barudak, wilujeng patepang deui sareng Ibu Yeni dina pangajaran Bahasa Sunda. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pengalaman yang berkesan. Pengalaman numatak nineng. Nineng artinya berkesan, jadi teringat terus. Berikutnya adalah pengalaman ini tentu hampir setiap orang mengalaminya. Pengalaman yang berkesan ini biasanya kalau kita mengunjungi suatu tempat itu sangat menyenangkan, maka akhirnya kita akan mengingatnya terus. Kalian pernah piknik ke suatu tempat? Pernah ke rumah saudara, ke rumah nenek, ke rumah om, tante? Pengalaman-pengalaman itu, kalau yang menyenangkan, kalau yang diingat terus, maka pengalaman itu disebut pengalaman numatak nineng. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa memahami isi teks sederhana tentang pengalaman yang mengesankan. 2. Siswa dapat melukiskan salah satu tempat yang berkesan bagi dirinya. Apa itu? Nanti kita lihat bersama. Anak-anak, ini adalah sebuah desa di kampung. Perhatikan, rumahnya berbeda ya dengan rumah orang kota. Biasanya banyak yang masih terbuat dari kayu. Udaranya di sana dingin. Masih banyak hewan-hewan peliharaan. Biasanya kalau rumah yang tinggi seperti ini, di bawahnya itu untuk pelihara ayam begitu, jadi dimanfaatkan. Nah, anak-anak, dari gambar tadi kita mencoba mendeskripsikan tentang kebun Nini. Kebun Nini artinya apa? Kebun nenek. Basa Presakola Gali jeung Asih nganjang ka imah Nini. Waktu libur sekolah, Gali dan Asih berkunjung ke rumah neneknya. Di kebun Nini loba pepelakan, cengek, engkol, sampe, tomat, surawung, cau jeung terong. Di kebun nenek banyak tumbuh-tumbuhan. Ada cengek. Apa itu cengek? Cengek artinya cabai rawit. Pedes ya. Engkol, kalau biasa kita menyebutnya kol atau kubis. Sampe itu artinya singkong. Tomat, tentu saja kita tahu semua. Surawung, apa itu surawung? Surawung adalah daun kemangi. Kalian suka? Biasanya kalau nasi kuning di atasnya suka diletakkan daun surawung atau daun kemangi. Atau kalian kalau makan pecel lele, nah biasanya ada bonteng atau timun memakai daun kemangi. Itu untuk lalapa. Ada juga cau. Cau itu apa? Pisang. Kemudian ada juga terong. Nah, inilah kebun ini. Gali jeung Asih baretaheun dina imah Nini. Gali dan Asih sangat kerasan tinggal di rumah neneknya. Nah, anak-anak, kalau tadi kita perhatikan
gambar tadi, rumah nenek biasanya tinggal di desa. Udara di desa masih dingin, sejuk, ya. Hawana tiis pisan, udaranya dingin sekali. Kalau pagi-pagi masih nampak embun pagi. Yang kedua, loba tatangkalan atau pepelakan. Banyak pohon-pohonan, baik yang pohon-pohon yang besar maupun yang kecil. Pohon yang kecil itu yang tadi, terong, hasil perkebunan ya. Loba sawah atau kebun. Sawah tempat apa? Menanam padi. Kalau bahasa Sunda, padi disebut pare. Nah, ayo kita lihat ngaran pepelakan seperti yang tadi saya sebutkan. Cau artinya pisang. Gedang artinya pepaya. Pare tadi Ibu sudah menyebut. Betul, padi. Sampe artinya apa? Singkong. Cengek tadi udah Ibu beritahu, yang pedas itu cabai rawit. Ya, itu tanaman yang ada di kebun nenek yang biasanya bisa digunakan untuk lalapan, untuk makan sehari-hari. Anak-anak boleh juga loh kamu coba. Daun surawung, daun kemangi. Lenca, lenca itu buahnya hijau, kecil-kecil, itu disebut dengan lenca. Biasanya orang Sunda memasak lenca dengan oncom, enak sekali. Engkol artinya kol, biasa juga kamu sebut kubis. Pare itu padi. Hui biasanya kita menyebutnya ubi jalar. Nah, anak-anak, dari tumbuh-tumbuhan ada loh yang biasa dibuat makanan atau minuman lain. Contoh, kita membuat minuman jus. Buah-buahannya apa saja? Buahnya yang bisa dibuat jus antaranya jeruk, mangga, sirsak, alpukat. Ya, itu yang bisa dibuat. Ada lagi? Betul, buah naga. Lalu ada yang bisa dijadikan lalap. Biasanya lalap dimakan bersama dengan sambal. Nah, lalap biasanya apa saja? Engkol, surawung, bonteng, atau timun. Itu yang dibuat lalap. Sedangkan ada juga dari tumbuh-tumbuhan itu ada yang dibuat makanan yang namanya rujak. Pasti kalian suka. Apa saja yang bisa dibuat untuk rujakan? Mangga, nanas, uwi, atau jambu. Nah, anak-anak, semoga kalian memahami apa yang Ibu ajarkan hari ini. Tentunya supaya kalian mengingat pengalaman pernah berkunjung suatu tempat, gambarlah tempat yang mengesankan yang pernah kamu kunjungi. Boleh ke rumah saudara, boleh ke tempat wisata. Kita lihat yuk satu-satu contohnya.
Nah, ini gambar, mungkin kamu pernah berkunjung ke rumah nenek. Kamu lihat banyak orang yang menanam pare atau padi. Lihat pohon-pohon yang tinggi, gunung yang menjulang, ada pedati. Ya, ini masih ada di desa. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Nah, mungkin kalian bisa untuk menggambar yang ini, di mana ada sungai, ada binatangnya, ada bebeknya, ada rumahnya, ada pohonnya, siang hari. Ya, ini gambar-gambar yang sangat indah. Nah, ini juga ada orang yang menanam padi di sawah, ada juga gambar rumah panggungnya, ada gunungnya, ada orang Pak Tani yang sedang menanam padi. Anak-anak, kamu bisa perhatikan gambar tadi, lalu kalian ambil bukumu dan mulailah menggambar. Demikian tadi pelajaran bahasa Sunda, pengalaman yang berkesan atau pengalaman nu matak nineng. Semoga kalian paham. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.